Kuasa hukum Misri Puspitasari, Yan Mangandar Putra, mengungkap momen saat kliennya berada di satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Tak sendiri, menurut Yan, ketika itu Misri bersama Kompol Imade Yogi Purusa Utama, Ibda Haris, Brigadir Nur Hadi serta seorang wanita lagi bernama Melani Putri. Terungkap pula jika Misri adalah wanita yang disewa Kompol Yogi untuk ikut menginap di Gili Trawangan. Tak main-main, Misri meminta bayaran 10 juta rupiah per malam untuk menemani Kompol Yogi. Kompol Yogi pun menyetujui kesepakatan dengan Misri tersebut. Kronologi saat berada di Gili Trawangan pun terungkap setelah Misri bercerita ke kuasa hukumnya, Yan Mangandar Putra. Kini, Misri Puspitasari, gadis asal Jambi itu menjadi sorotan seusai ikut ditangkap Polda NTB, atas kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Misri diketahui ikut menginap dan berpesta di Villa Gili Trawangan, setelah menerima ajakan dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Pada November 2025 nanti, Misri akan genap 24 tahun. Ya, Misri diketahui hanya lulusan SMA, tapi tergolong siswi berprestasi. Kemudian Misri anak yatim yang berasal dari keluarga sederhana. Sebelumnya ayah Misri bekerja sebagai buruh dan penjual ikan. Seusai kepergian sang ayah, Misri pun menjadi tulang punggung keluarga hingga menghidupi ibu dan 5 saudaranya. Sosok Kompol Yogi merupakan tersangka utama atas kasus tersebut bersama Ibda Haris. Diketahui Kompol Yogi dan Ibda Haris adalah atasan langsung Nur Hadi di Subdit Paminal Bidang Propam Polda NTB. Bagaimana Misri bisa kenal Yogi? Mereka sudah kenal dari tahun 2024 tapi sepintas saja. Yogi dulu sempat dekat sama perempuan di Jakarta temannya Misri, ujar Yan Mangandar Putra, pengacara Misri, kepada awak media, Selasa, 8 Juli 2025. Tiba-tiba suatu ketika, Yogi mengirimkan pesan ke Instagram Misri. Percakapan berlanjut ke WhatsApp, hingga kemudian percakapan tanggal 15 April 2025, sehari sebelum pembunuhan. Tanggal 15 itu Yogi mengontak Misri, membujuk, "Ayo ke Lombok, temani saya liburan di sini sama di Gili Trawangan," ujar Yan. Misri pun menyanggupi untuk ke Lombok. Dengan kesepakatan, semuanya ditanggung Yogi, akomodasi, transportasi, dan juga biaya jasa 10 juta rupiah satu malam, ujar Yan. Sesampainya di Lombok, Misri dijemput Nur Hadi. Nur Hadi itu sopirnya Yogi, kata Yan. Seusai diantarkan Nur Hadi, Misri pun melihat telah ada 3 orang, Yogi, Haris, dan seorang perempuan yang menemani Haris bernama Melani Putri, bukan istri Haris. Jadi Yogi sewa Misri, Haris Chandra sewa Melani Putri, ujar Yan. Sedangkan si almarhum nggak ada perempuan yang dia sewa, dia hanya jadi sopir, lanjut Yan. Yan menjelaskan bahwa di Teluk Nara, Gili Trawangan, Misri sekamar dengan Yogi, dan Haris sekamar dengan Melani Putri. Nur Hadi awalnya ikut Haris. Mendekati malam, mereka mulai partinya. Semuanya konsumsi obat. Jadi ada 2 jenis obat, yang pertama obat penenang Riklona, dikonsumsi masing-masing 1 biji, ujar Yan. Nah kemudian Ines, masing-masing setengah biji. Akhirnya mereka fly, hilang kesadaran, kata Yan. Dari mana narkoba itu? Riklona dibeli Misri di Bali, setelah Yogi menyuruhnya dan mentransfer uang 2 juta rupiah, sedangkan Ines dibawa oleh Yogi. Misri menyaksikan Yogi dan Haris menyuruh Nur Hadi keluar mencari minuman beralkohol, lalu Nur Hadi kembali dan hanya membawa tequila karena yang tersedia cuma itu. Misri membela si Nur Hadi, bilang, minum saja apa yang ada. Mereka awalnya nggak terima, akhirnya hanya Nur Hadi dan Haris yang minum. Yang lain nggak minum, cuma fly, kata Yan. Nur Hadi disebut mencium Melani Putri. Saat semua mengalami kondisi kurang sadar, Misri sempat melihat Nur Hadi mendekati sampai menciumi Melani Putri di atas kolam. Misri menegur Nur Hadi dengan mengatakan, "Jangan begitu, itu cewek abangmu," ujar Yan. Tak berselang lama, Haris dan Melani Putri kembali ke kamar mereka, di hotel sebelah. Yogi ke kamar tidur-tiduran, sedangkan Misri duduk di sekitar kolam, ujar Yan. Misri sempat videokan Nur Hadi. Pukul 19.55 WITA, Misri membuat video 7 detik karena dia kan dibawa kesadaran, tiba-tiba melihat korban, Nur Hadi, di kolam, kok lucu? Jadi video tersebut membuktikan kondisi korban masih sehat pukul 19.55 WITA, kata Yan. Misri menyaksikan bahwa Haris bolak-balik ke vilanya dari hotelnya sampai 3 kali. Kemudian pukul 19.58 WITA,
Katanya di CCTV hotel terlihat Haris masuk villa yang ketiga kali, ujar Yan. Nah itulah detik-detik krusial. Klien saya tidak bisa mengingat jelas kejadian setelah pukul 19.55 WITA. Dia sempat bangunkan Yogi, kemudian masuk ke kamar mandi cukup lama, lebih dari 20 menit. Kejadian sesaat sebelum masuk kamar mandi dan kejadian sesaat setelah keluar dari kamar mandi, dia benar-benar nggak bisa ingat, ujar Yan. Sedangkan di waktu itu adalah waktu yang dimungkinkan meninggalnya korban antara pukul 20 sampai dengan pukul 21 WITA, kata Yan. Keterangan Misri, Yogi, dan Haris, menurut Yan, sama, mereka tidak tahu kejadian tersebut padahal hasil visum et repertumnya adalah korban mengalami kekerasan yang cukup parah. Anehnya, 3 orang ini nggak ada yang menyaksikan kejadian itu, sebagaimana pengakuan di BAP, berita acara pemeriksaan. Makanya dianggap 3 orang ini bekerja sama, ujar Yan. CCTV pasti ada yang kita amankan. Beberapa di antaranya menggunakan MMC atau memory card, ada juga yang pakai arti coder, ujar Reza. Reza menambahkan, belum ditemukan indikasi pembusukan pada jenazah korban. Proses olah tempat kejadian perkara telah dilakukan dan laporan resmi tengah disusun. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi penyelidikan.